ada model-model keluarga, ada model-model hubungan suami istri. Tidak semua hubungan suami istri disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan suami dan istri dalam Al-Quran, misalnya ada kisah Ibrahim dan istrinya, satu. Yang kedua, ada kisah tentang Fir'aun dan istrinya. Ada lagi kisah yang ketiga, yaitu terkait kisah Nuh, Lut dan istrinya. Tiga kan? Lalu ada lagi kisah yang ketiga disebutkan tentang Abu Lahab dan istrinya. Itu yang disebut dengan pasangan. Disebutkan pasangannya. Ibrahim dengan istrinya berarti ayahnya atau suami beriman, istri beriman. Itulah yang terbaik. Ada yang kedua, model pernikahan seperti Fir'aun. Suaminya kafir, ahli maksiat, ahli dosa, tapi istrinya adalah wanita solihah, Asyah binti Muzahim. Ada yang model ketiga, suaminya beriman, orang taat, orang beribadah seperti Nuh dan juga Lut, tapi istri mereka ahli dosa, ahli maksiat, Wailah dan Waliah. Hampir mirip nama istri Nuh dan Lut. Tiga kan? Ada yang keempat, suami istrinya adalah ahli dosa dan maksiat. Itulah Abu Lahab dan istrinya. Nah, itu yang disebut Ummu Jamil. Nah, keempat model rumah tangga ini dalam kehidupan kita pasti tetap ada. Di lingkungan kita pasti ada. Kita lihat suaminya taat, istrinya taat, gaya rumah tangga seperti Ibrahim. Ada lagi seperti suaminya tidak mau sholat, sering judi, sering minum minuman khamar, penuh maksiat dan dosa. Tapi istrinya adalah ahli ibadah, rajin ke masjid, dia tak beribadah, mengawalkan puasa sunat, rajin pengajian. Berarti model rumah tangga Fir'aun dengan Asyah binti Muzahim. Ada lagi model Nabi Lut dan Nabi Nuh kan? Suaminya orang taat, orang alim, dia banyak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sekitar. Tapi sungguh disayangkan istrinya jauh dari tuntunan agama. Berarti seperti Nuh dan Lut. Dalam pemeliharaan kami dua hamba kami yang soleh, kata Allah. Tapi yang paling parah ada juga, suaminya ahli dosa, istrinya juga ahli maksiat. Itulah seperti Abu Lahab. Wa mu'atahu hammalatal hatab, kata Allah dalam surah Al-Lahab. Dan istrinya terus menambah kayu bakar agar suaminya kelak di dalam neraka semakin cepat terbakar. Jadi suami istri kerjasama. Tapi sekali lagi sekalian, ini tidak boleh kita utarakan kepada yang bersangkutan. Ulang doon pinawar samputan. Hobi dan nohon anak lebi pastu rumah tangga pun soal Abu Lahab ulang niyo. Goyang ini kan dalam hati cukup. Mungkin inilah gambaran rumah tangga Abu Lahab yang Allah maksudkan. Atau seperti gambaran rumah tangganya Asyah binti Muzahim dengan Fir'aun. Dia disiksa, disakiti, dianiaya, dipukul. Tidak kurang lagi penyiksaan yang dilakukan Fir'aun kepada Asyah. Tapi dia sabar dan tawa menghadapi persoalan suaminya. Juga sama, tidak sedikit hinaan celaan yang dialami Nuh dan Lut karena istri mereka sulit diatur. Tapi yang terbaik itu tentu model hubungan suami istri antara Ibrahim dan istrinya. Itu yang pasangan. Nah, ada lagi model lain Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah dengan nama keluarga. Bahasa Arabnya
keluarga Ali dengan huruf alif dan lam. Kalau dengan huruf ain berarti nama sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pakai huruf ain. Ini pakai huruf alif. Ali artinya keluarga. Ada dalam Al-Quran kita temui namanya Ali Imran, keluarga Imran. Ali Imran adalah sosok orang soleh, dia ahli ibadah dan taat. Kemudian suaminya adalah wanita solihah, melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Makanya Allah cantumkan itu dalam Al-Quran surah ketiga, itu nomor 3. Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah kedua, yang ketiga Ali Imran. Begitu pentingnya pembinaan rumah tangga. Maka keteladanan Imran diabadikan dalam Al-Quran. Itu satu, Ali Imran. Ada yang kedua namanya Ali Yaqub. Ali Yaqub artinya keluarga Nabi Yaqub. Keluarga Nabi Yaqub. Nabi Yaqub punya anak banyak, harus dibedakan. Pala Nabi Suhaib, tulang ni Nabi Musa. Semua itu berbeda dan turun dan bingung pondok Suhaib, Ayub dan Yakub. Pada Suhaib adalah mertua ni Nabi Musa. Baru ni Nabi Suhaib warna Sofura. Sofura ni wanita solihah, istri Nabi Musa. Baru ni Nabi Suhaib. Ayo membeda pada Suhaib mertua ni Musa. Pada Ayub na paling populer ima Nabi Nakayo jatuh miskin. Pada Yakub berarti ayah di Nabi Yusuf. Tolong hampir mirip, sulit membedakan Suhaib, Ayub dan Yakub. Nah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Ali Yakub, keluarga Yakub. Bagaimana keluarga Yakub? Dia dihadapkan persoalan kecemburuan di kalangan anak-anaknya. Itulah Ali Yakub. Diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Yusuf menyampaikan mimpinya kepada ayahnya. Ayah marmimpi aku ini. Wila bintang 2 bulan sujud di hadapanku ini. Mau meningayahnya iman Nabi Yakub ulang torangkon maun tu saudara-saudara ini membain bahaya doon di hosangan dia. Akhirnya cinta dan kasih sayang ayahnya makin bertambah kepada Yusuf yang membuat saudara-saudaranya cemburu kan. Akhirnya mereka mencelakainya. Tidak boleh disunggur kan. Jadi kisah ini maksudnya ulang pati daun olong di ruangan juga banaki sudah. Anak-anak, ang ibidaon ko noon si nomor 2 misalnya si ditunggaw nolong na ruangan cimburu di abang naik, cimburu yang kinai. Imam maksudnya Ali Yakub, keluarga Yakub dikisahkan. Yang dibahas bukan lagi suami istri. Kalau suami istri akan seperti itu, tapi kalau keluarga ada tadi Ali Imran. Ada yang kedua Ali Yakub. Apa bedanya dengan Ali Imran? Kalau Ali Imran, dia Imran bersama istrinya bernama Hannah membina rumah tangga itu, namun tidak dikaruniai anak laki-laki. Justru Allah berikan anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan seorang putra tanpa ayah namanya Isa Al-Masih, putra Maryam. Jadi kehidupan itu pasti sangat sulit, sangat sulit. Bagaimana dia dihadapkan dalam keturunannya diberikan perempuan dan istrinya bernazar anak yang lahir itu harus dititipkan di Baitul Maqdis atau di tempat peribadatan saat itu. Dia harus sabar dan tabah. Sebagai seorang ibu itulah Hannah, dia harus ikhlas. Ditambah lagi ketika anaknya hamil,
bunuhnya hamil. Bagaimana perasaan orang tua begitu terpukul kan? Begitu menyedihkan dan menyakitkan. Tapi itulah Ali Imran. Kalau Maryam memang salah satu keajaiban yang Allah berikan, tapi perasaan itu mungkin akan dialami oleh sebagian wanita-wanita di abad modern. Ketika dia tidak mampu mendidik anak gadisnya, sudah terjebak dalam pergaulan bebas, tiba-tiba dia pulang ke rumah mengadu, rumah hamil 2 bulan ya, bagaimana hancurnya perasaan seorang ibu. Nah, itulah Ali Imran. Keluarga Imran, mereka lalui ujian demi ujian dengan taat dan patuh kepada Allah. Itu kisah keluarga Imran. Kalau ayahku, justru yang menjadi muncul di situ lebih menonjol adalah perseteruan di kalangan keluarga atau anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub, Yusuf alaihissalam, setelah dia berhasil menjadi pejabat di negeri Mesir, lantas dia bertemu dengan saudara-saudaranya, kan rumah alai antri mengalap sembako gratis, istilah sana. Ada pembagian sembako gratis oleh pembesar Mesir, maka saudara-saudaranya datang. Ijebak Nabi Yusuf manggilnya Imam Benyamin, adik Nabi Yusuf, temannya Sauma, saya Sauma. Kalau abang-abang nah idoman saya umat berbeda. Jadi saya Sauma dan Nabi Yusuf buatnya Benyamin atau Bunyamin. Dia menjawabnya, dia buatkan barang berharga di dalam goni atau karung di saat pembagian sembako. Akhirnya Benyamin tertangkap, dituduh telah mencuri sesuatu di istana. Akhirnya kan abang-abangnya kan merasa khawatir. Tolong majolo abantah Pak Raja Nabi, tolong majolo aku Nabi beranggi Nabi orang usar bagion. Ada nama semua ada celaka anggi Nabi nama dua si Yusuf. Tidak beda usia ayah Nabi sampai buta ayah Nabi ngamar nida ningkai. Tidak bisa. Ning Perdana Menteri ini waktu Yusuf tu nama kulinya. Akhirnya kita yang malu. Keuruskan kamu yang Nabi aku. Keuruskan kamu. Ulang soman ibadah kamu soman anggi mu Yusuf ngayon. Akhirnya uruskan kalai. Bo, ni pasulang ni Nabi Yusuf doang gini yang anginnya. Ini Nabi mampu tu bahwa dia Yusuf. Lantas Yusuf pun buka suara. Oh awang-awang sesudah. Ingat kumul dan juga dong anggi mu yung nama gua si Yusuf ni dah bumi Yusuf. Wimot di pasaran Nabi memang Nabi mau segala macam ni ya boleh bagi salah. Lagi maju jolon bang, lagi maju jolon. Au ada anggi mu Yusuf dengan. Jadi disikan kisah persaudaraan. Artinya Nabi Yakub disebutkan dalam Al-Quran Ali Yakub sebagai gambaran buat kita orang tua agar tidak menampakkan kecintaan di antara anak-anakmu. Yang jujur mainan isapaan hati-hati pada 5 anakmu dapat korejian olong nawam. Tidak tu lepas tidak weh. Ada apabila berkidau nalai naik semakin jahat, semakin jauh dia dari keturunan agama. Bawa pengai ucap kuliah tapi di ruangnya ulungan ruangnya umat tuang ingkon atau tuang pengan tuang dia. Ngapa dulu dia be? Nasusuk mayang, nasuk muazam. Sengaja dia nakal, sengaja dia bandel ingin mencari perhatian. Makanya dalam pendidikan Islam di waktu anak-anak kita masih muda tidak boleh kita membanding-bandingkan di antara anak. Betul ni, membanding-bandingkan. Oh, cok ni adopsi di tengah. Nalo sokan kuwi nama ini di dawa bang masih nama ini. Di sini ada pendidikan menampakkan kecintaan. Betul banding kuwi. Atau misalnya tu abang naik. Oh doa bang nama angin imun sudah bisu-bisu sudah ada jahatan selalu membandingkan adiknya dengan awaknya sehingga muncul kedengkian murhuci penghinaan.
Jadi imam-imam harus kita pelajari tentang bagaimana pembinaan rumah tangga. Jangan sampai anak-anak ini kemudian hari bertengkar, berantem atau berselisih, bahkan setelah kita tiada pun mereka menjadi bermusuhan. Apa kata Rasulullah di dalam salah satu sabdanya? Orang tua akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia ditangisi oleh anak-anaknya. Begitulah tekstualnya, tapi jangan disalahartikan. Bukan berarti setiap anak tak boleh menangis, bukan begitu penafsirannya. Penafsirannya adalah ketika anak-anaknya menangis di saat orang tua itu meninggal dunia, dimasukkan ke dalam neraka karena anak-anaknya menangis disebabkan tak ada pendidikan dari orang tua. Itu nih tangis kondali ibu. Hindi didik manjaman tahabina jolo sudiru namar sudaro rosuna namar sudaro namar kamarang. Itu nih tangis kondali. Sehingga orang tua itu dimasukkan ke dalam neraka. Adapun dengan meneteskan air mata, dengan menangisi jenazah orang tua, bukan berarti air mata itu yang menyebabkan masuk neraka, bukan. Pendidikan, tugas dan tanggung jawab orang tua itulah yang kemudian hari dihisab oleh Allah. Dan setiap ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia gagal dalam mendidik anaknya, maka dia akan dijerumuskan ke dalam neraka. Bahkan akan ada kemudian hari seseorang yang membawa amal ibadah haji yang banyak, ibadah umrah, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah sunatnya, dia bawa ke hadapan Allah. Ketika selangkah lagi mau memasuki surga, dia ditarik oleh anaknya. Ayah, umat kita jual lalu si Tuhan. Wah, ini pertanyaan tidak ada pertanyaan yang lebih dari utamanya. Hampir masuk surga ayah dan ibundanya, lantas disidap di hadapan Allah. Bayo, anak buru, betul lah assalamu alaikum. Nasujungada bisuamu anak muyun sholat. Nah orang betul Tuhan, kuamang na bayo rumah tangga banyak. Bukan betul tugas na isip at tuloy menyuruh-nyuruh supaya meningabang na bilang na salah. Pada akhirnya kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka bersama anaknya. Karena dia tidak pernah menasihati anaknya selama hidup. Maka buat kita orang tua yang punya anak, tugas kita seumur hidup memberi nasihat kepada mereka. Sembayang komang, mau datobang, mau naubalon, mau awah, bulu namai bimanjama-jama nasulina, nama bayin dosa, mau marjuri. Tugas saja orang tua, nasib boleh. Anak apabila istrinya, apabila paruma ini ilang paingot anak ni pagpadahan dito. Yang mo paingot na, maksudnya may nabaraan lang anak ni mamambalos. Isa niya pwedeng mo pe polisi, mo pe tentara, limbetingan din ang owaru mo umakna daripada paruma ini sebagai istri. Jadi itu tugas kita. Dosa juga sama, kalau kita diamkan dan kita biarkan, bahkan orang tua menikmati hasil dari dosa anaknya, itulah yang lebih cepat ke neraka. Ini yang Allah abadikan dalam surah Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang menerima catatan awalnya atau kitabnya wara'a zuhri, dari belakang punggungnya, maka dia akan disegerakan mendapatkan azab neraka. Apa sebab dia menerima dari punggungnya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena dulu waktu di dunia dia sangat senang atas dosa kesalahan anaknya. Paling tidak ibu sekalian, jangan pernah merasa senang atas dosa anakmu, karena itu kelak akan menyebabkan seseorang menerima catatan amal buruknya dari punggungnya. Wa man utiya kitabahu wara'a zuhri.
Fasawfa yad'u subur wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Mangan wala tuoji tuajai. Oh Pak Haji, namar judi saja boto kare dunia nyuji. Astagfirullah. Martogel hayo kare judi nomor astagfirullah ni waji. Tapi boto sadarion moram nomor ni ni kala alhamdulillah ni yang bisa kan. Angguru astagfirullahnya. Adiamanda buat tesunang dorongnya nak buru ibu mangan sate kambing. Mendapat anak ni nomor tu kita kan. Jod dorongnya ini nanti siapa yang naik kemai turun pasir membor di Serbantul 5 kan. Kan jod dorongnya. Nasuni dan Malaysia innahu kana fi ahlihi masrura. Dia merasa senang anaknya berbuat dosa dan maksiat. Jadi paling tidak dalam hati tidak orang pepin nasuri dan mak. Paling dia mak dia pepin syukur dia mesti dapat kon, aku sih boleh para kemo. Nak kali dia rumah orang dia kali pada tawahan aja ini. Nah, kamu itu kon ya, menang tu kalau rumah dia jauh beda dari rumah pepin nasuri dan dia. Karena orang tua akan dihisap kemudian hari karena dia diamkan kesalahan anak-anaknya. Ibadah suatu lain kita sikut. Cuma dia Nabi Yaqub tidak mendiamkan kesalahan anak-anaknya. Itulah hal Yaqub. Karena anaknya kemudian hari setelah mereka mencelakai saudara mereka Yusuf, mereka mengadu kepada ayahandanya, ayah doakan malangan tu Allah, also yang kuli Allah dosa-dosa kami. Kan tinggal ni Yaqub atau ni awang-awang Yusuf. Maka Nabi Yaqub menunda permohonan doanya sampai waktu sahur. Jadi Nabi Yaqub tidak mendoakan anaknya seketika ketika anaknya memohon doa. Tidak dalam sekejap, dia menunggu sampai waktu sahur. Karena di waktu sahur adalah waktu terbaik untuk mendoakan anak keturunan kita. Tidak boleh biasa masuk dia betul dalam anak kondi misalnya yang mangkulin nalai. Itu akon dia bau ni paruai ni. Lengkau akon saya dulu betul setiap habis selalu saya supaya lengkau akon ni. Jadi jawabannya waktu naik salah. Ini setiap habis supaya andi gano menjelang sahur. Ketika kita sudah bangun jam 4:30 bersiap-siap untuk sholat subuh, sebelum azan subuh berkumandang berdoa, atau kita mungkin sholat tahajud atau sholat witir, atau paling tidak setelah sampai di masjid kita sholat sunat tahiyatul masjid berdoa, atau paling lama kita datang azan sudah selesai maka kita pun sholat sunat fajar, habis sholat fajar sebelum iqamat dikumandangkan berdoa yang didoakan keluargamu. Oh Tuhanku lehen mahidayah mina ajulu di dalam ji napaya untuk orang supaya orang bersyukari mula kau darut tuas buat bersyukari mah sholat kalai pandung baromotan kalai atau kalau umur diperbuat kuat malah mau walai ngot makarejun suruh yang ngamamot isi do waktunya laksana Nabi Yaqub mendoakan dosa kesalahan anak-anaknya yang telah mencelakai saudara mereka yakni Nabi Yusuf. Di situ waktu tepat untuk anak. Maka doakanlah ibu-ibu sekalian, amalkanlah. Karena Nabi Yaqub tidak seketika itu mendoakan di waktu anaknya bermohon. Dia menunda sampai waktu sahur tiba atau di penghujung malam tiba. Dan akan kita temukan dalam hadis bahwa Allah itu turun sampai ke langit bumi melihat di sepertiga malam yang terakhir melihat siapa di antara hamba-hambanya yang beribadah. Jadi itulah keistimewaan di waktu sahur atau menjelang subuh atau sebelum sholat subuh didirikan. Itu dua. Pertama tadi Ali Imran, kedua Ali Yaqub.
Ada tambahan satu lagi, Nabi Yakub setelah mengetahui perihal anaknya Yusuf ini masih hidup, tapi orang menceritakannya Yusuf telah mati diterkam serigala. Nabi Yakub tidak percaya karena dia Nabi dan rasul. Sehingga kerinduan dalam hatinya saking cintanya pada Yusuf membuat matanya buta, tidak bisa melihat. Ketika Yusuf menyampaikan, abang, kemari oban komu pakaian kon tuaya lehen di siang. Yoban kaya baju Nabi Yusuf tuaya nalai dalam keadaan buta. Mana tahu lebih muaknya anakku Yusuf bayar berbulas tahun mengawin jung urasui muak nion ni kan begitu mendekat murut tarasi dari muak naik. Ayah cuba majono sanggo jono bajuan ni anak naik. Isanggo Nabi Yakub dalam seketika mata nama buta na sumardiga kemungkinan bisa melihat normal. Berarti ada penyakit saraf yang disebabkan gangguan pikiran. Silakan. Ada sebagian kita buta matanya atau terganggu penglihatannya, terganggu sarafnya karena tertekan dalam pikiran atau dalam hatinya. Kerinduan Nabi Yakub kepada anaknya Yusuf membuat dia buta. Ketika dia tahu bahwa anaknya Yusuf ternyata masih hidup dan bajunya telah ada dalam pelukannya, akhirnya matanya bisa melihat. Ada orang di semua ini waktu umur 40 tahun 50 tahun maka Sumatera umpung tayo. Tapi umur 60 tahun tuginjang umur niya indah cocok di marka Sumatera. Umur orang matanya baca Al-Quran kan. Ahli maksud ni tekanan pikiran hati-hati indah bahan bentuknya, indah bahan pikir kononnya sehingga penglihatan naik semula. Itu maknanya kenapa Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah mengetahui perihal anaknya Yusuf masih hidup, karena kecintaan dan kerinduan yang sangat dalam. Selesai itu Nabi Yakub, Ali Yakub. Yang ketiga Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga ada namanya Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Lalu yang keempat ada disebut dengan Ali Fir'aun. Ali Fir'aun bin Ali Fir'aun, atau disebut dengan keluarga Fir'aun. Kalau Ali Ibrahim dari atas atau dari ayahanda Ibrahim yang bernama Asa adalah orang kafir, pembuat patung atau berhala untuk dijadikan sesembahan. Namun Ibrahim terus mencari tentang mentauhidkan Allah. Akhirnya dari Ibrahim sampai terus ke bawah, itulah lahir Nabi Muhammad sampai keturunan Nabi Muhammad sekarang, itu semuanya orang soleh. Semuanya orang soleh. Makanya disebut dengan Ali Ibrahim. Kalau urusan suami istri tadi disebutkan juga Ibrahim dan istrinya. Tapi keluarga Ibrahim juga Allah sebutkan. Dari Ibrahim ini yang terkenal istri pertamanya bernama Sarah. Sarah adalah wanita solihah. Dia wanita yang taat beribadah. Tapi karena usianya yang semakin tua, ditambah lagi dia adalah perempuan yang mandul, yang tidak mungkin melahirkan, dia pun mengikhlaskan seorang budak perempuannya dijadikan istri kedua suaminya. Itulah yang bernama Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anak diberi nama Ismail. Usia Ibrahim 85 tahun. Turun perintah Allah agar Hajar dan anaknya Ismail yang baru lahir sedang menyusui itu dihantarkan di antara lembah yang tandus tak berpenghuni. Lalu Hajar pun bertanya, Ibrahim, asu ditinggal berkuah di sudut anak tak? Ibrahim pun melunduk. Tidak tahan Ibrahim. Sambil lalu Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir.
Lalu Hajar pun bertanya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kau tinggalkan aku dan anakku?" Ibrahim pun menganggukkan kepalanya dari kejauhan. Apa kata Siti Hajar? "Kalau Allah yang memerintahkanmu meninggalkanku dan anak kita di sini, aku yakin dan percaya Allah tidak akan meninggalkan kalian." Oh, itulah kemantapan tauhidnya Siti Hajar. Jadi dalam kehidupan berumah tangga bilang suami, jadi sebenarnya benar suami menjaga istri atau istri menjaga suami. Jadi benar yang orang bilang, mau berumah tangga baru tahun. Oh, menjaga mentai, jangan mentai menjauh. Saling menjaga. Berarti ngarang mungkin saling menjaga kan? Tapi sebenarnya adalah istri menjaga suaminya. Jadi istri menjaga humuinaklah, Allah menjaga wanita-wanita suaminya. Dalam Khawabir dan Maulud, laki-laki tidak akan kuat tanpa penjagaan istri. Namun diuna maksudnya namun tipu-tipu setan, tipu dari setan. Maka lebih dominan ketika istri meninggal dunia, suami menikah kembali, karena dia tidak akan kuat tanpa penjagaan dari seorang istri. Banyak dosa dan maksiat. Tapi perempuan akan bertahan sampai akhir hayatnya walaupun suaminya sudah tiada. Kenapa? Karena dia akan dijaga oleh Allah. Itulah kisah Hajar bersama anaknya Ismail ditinggalkan di lembah tandus tak berpenghuni. Dia yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkan kami. Ibrahim dia menikah kembali setelah lama berumah tangga dengan Sarah. Dalam hatinya kan dia mengharapkan anak, yang bisa melahirkan anak itu kan istri. Istrinya kan mandul, sudah tua. Dia disebutkan dalam Al-Quran, Ibrahim terus berdoa dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhan, lihat dia anak Rasul, lihat dia anak Rasul. Akhirnya menikah dengan Hajar kan? Nah, Hajar tanpa pemeliharaan suami dia bertahan. Ketika air tersediaan sudah habis, ditadap tu kiri tu kanan humaniang ngadong batang air, ngadong sudutnya dong air. Anaknya sudah kehausan, dia kehausan. Berlari dia ke satu bukit, itulah Bukit Sofa kan. Berlari ke Bukit Sofa, menanam, tidak ada tanda-tanda air. Lari lagi ke sebelahnya, disebut dengan Bukit Marwah. Nah, sekali kan ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sekali. Kembali lagi ke Bukit Sofa, dari Marwah ke Sofa, yaitu 2. Baru dari Sofa lagi ke Marwah 3, dari Marwah lagi ke Sofa 4, dari Sofa lagi ke Marwah 5, dari Marwah lagi ke Sofa kembali lagi ke Marwah 7 kan. Seorang perempuan mencari air dengan berlari-lari kecil disebut dengan sa'i. Sa'i, lari-lari kecil mencari sumber air. Berakhir di Marwah, dimulai dari Sofa, menidokkan 7 kali sa'i. 7 kali. Ngon Sofa tu Marwah itu sana, ngon Marwah tu Sofa itu 2. Sorry betul. Sana 2, tolu 4. Indah setiap ngon Sofa itu indah. Ngon Sofa tu Marwah sana, Marwah tu Sofa 2. Baru ngon Sofa tu Marwah sudah tolu, berakhir di Bukit Marwah. Namun akhirnya kita ilustrasi ini yang semua kita paham. On Bukit Marwah, on Bukit Sofa, on Sofa tu Marwah, berakhir di Marwah. Lalu di son anaknya Ismail di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah anaknya Ismail. Setelah dia berlari ke Bukit Marwah sudah yang ke-7 kali, dia pun melihat ke arah anaknya. Ternyata sudah memancar mata air di sekitar anaknya Ismail.
malaikat Jibril datang menghentakkan tanah, ada yang mengatakan tumitnya, ada yang mengatakan sayapnya, sehingga memancarlah air. Dan dia khawatir anaknya Ismail digenangi oleh air. Dia pun datang berlari kan ke arah anaknya, dia kumpulkan Zam-zam, kumpul itobol dia mohon. Akhirnya dia pun minum, anaknya pun minum. Jadi on Sofa, on Marwah itu sumur Zam-zam ini. Di sebelah kirinya baru on masuk on kira-kira Ka'bah ini. Selalu saya tahu solat di belakang makom Ibrahim bisa beda untuk saya. Aisyah makom Ibrahim habis ini minum maiba tujuan untuk selalu solat kan. Impar minuman ini pada sumur Zam-zam ini tidak bisa naik turun. Menarikan itu ditutupan lantai. Nah, tiang agak warna pink. Nah, sana yang berbeda tiang. Nah, jadi sumur Zam-zam ini kita disunnahkan minum di situ dengan berdiri sambil memandang Ka'bah. Jadi minum mebison kita tak makakbahi lo minum meba dalam keadaan berdiri. Jika so manong pupalang ngadong kaji ngadong ilmu bawa may ngompong na kita sama maling-maling na lagi Muhammad Rasulullah balak minum di sini ya kan. Hindi mo ito yasuli sunnah na di ba ito nga pala iya jok-jok minum di pajumukil tunggangnya kan. Sunnah adalah berdiri sambil meminum air Zam-zam menatap ke arah Ka'bah. Setelah selesai maka kita pun akan menuju ke tempat sa'i. Ilewatan di sumur Zam-zam ya simbang juru perhubungan dari Ismail kisahnya baru berjalan sampai ke Bukit Sofa. Mereka jalan sa'i. Nah, jadi putaran Ka'bah. Tapi di saat Hajar dan Ismail ditinggalkan Ibrahim, bangunan Ka'bah belum kelihatan. Karena dia sudah diangkat Allah ke langit di saat banjir bandang di zaman Nabi Nuh, tinggal fondasi kan. Lalu di kemudian hari setelah Ismail ini pun beranjak remaja, ada yang mengatakan usianya 7 tahun, ada yang mengatakan usia 9 tahun. Pokoknya dia beranjak remaja, belum remaja. Nah, selama di tahun juga di apauran tidak anak kan? Kira-kira kan umur 6 tahun, 7 tahun kan di sini apauran tidak anak sedang asik-asik nama sapa bahas sapauna manuli-nuli sapaunia dalam sana hal kan. Itulah usia yang Allah maksudkan ketika anaknya beranjak remaja. Lalu Ibrahim pun mengatakan biar orang mardi biaya di dasar wongin mamar nuli-nuli wida daw bang di si perintah di Tuhan ang koneksi pilih doa ni Ibrahim kan. Lalu apa yang anaknya usia beranjak remaja anggap 7 tahun. Jawaban yang bijak, dia ikhlas. Silahkan ya Allah, ya abati alma tu'mar, ya silahkan engkau amalkan, engkau laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatiku orang yang sabar. Ibrahim pun terkejut, jawaban anaknya begitu memuaskan. Maka Ibrahim pun bersiap-siap layani pisau. Baina yang kang pisau ikan ni ada ubi kan Siti Hajar. Ibu koyo anak tadi. Wah ini nak wahan karejo ini nah. Ibrahim kemari. Nah ada lebih persiapan di Ibrahim dan Ismail sebelum penyembelihan. Lalu Ibrahim dan Ismail pun berjalan menuju tempat yang jauh agar dia tidak diganggu oleh orang lain waktu menyembelih. Namun iblis pun datang menggoda Ibrahim. Oh Ibrahim, nahur doh, mar puluh tahun naman doa ini ho, ansilin Allah tiho katuruna, on mailehin Allah jadi koyok kau sema. Ibrahim di rambanya. Imane dokon jumratul ula.
lontaran pertama. Sementara Hajar dulu silakan mengikuti, itu dia diberi anak kibaya melawan pisau. Lalu iblis merasa tidak bisa mempengaruhi Ibrahim, dia goda Hajar. Oh Hajar, anggo ibadia ruko ikoyo anak laini si Ismail. Anggo Umar marah lalu anak bebo dan tolong mau. Karena lahir Ismail, usia Ibrahim sudah 85 tahun. Nah, akhirnya Iramban Ibrahim usia ulang gak buka mau dulu gini rambannya usia. Nah, Ibrahim itu lempar di jumlatul wusto. Baru ngon Ibrahim dah bisa, ngon Hajar juga bisa. Akhirnya Ismail menggunakan ini kan, cok, nggak korai koyo kayamu ni nggak bisa makan kira-kira. Iramban Ibrahim usia. Imas melontar jumrohi, toluan. Itu pelaksanaan perlawanan Ibrahim terhadap setan yang mengganggu, yang menggoda di waktu melaksanakan perintah Allah, dan itu diabadikan sepanjang sejarah sampai sekarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi tubuh atau tempat pelontaran neben nalai memang isi makasih dia, karena terdahulu jarak nih kan. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah kan, merdau-dau nih. Nah, jadi itulah kisah dari Ali Ibrahim yang Allah abadikan. Suaminya orang saleh, istrinya orang yang taat, wanita salihah, anak-anaknya juga sama, lahir anak yang ikhlas, yang betul-betul sabar menghadapi perintah Allah. Maka keturunannya pun sama, itulah sampai ke Nabi Muhammad. Dan Ibrahim itu diberi gelar Allah Khalilullah karena dia tidak mau makan tanpa ditemani oleh seorang. Nah, jadi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau teman dekat Allah karena dia lebih sering berbagi kepada sesama. Pernah Ibrahim mencari-cari siapa teman yang akan makan. Jadi bagaimana Ibrahim menjadi kidongan dan jodoh isi dengan makan. Maksudnya tanya makan. Di suatu saat dia tidak menemukan teman satu orang pun. Jika tetangga anak ni kampung mayon tadi kita makan puas untuk baru makan. Kalau bisa kau makan. Kalau benar, pokoknya semua orang menolak. Sampai dia berkilo-kilometer berjalan, Ibrahim tidak menemukan seorang pun untuk diajak makan. Lalu dia pun pulang ke rumah tanpa menemukan hasil. Sampai dia di rumah, dia bertemu seseorang yang tampan rupanya, alak naik ganteng hias, tapi indai tandai Ibrahim sama isi bayoy. Lalu Ibrahim pun menyembelih anak kambing, anaknya loh sembelihnya, atau sondi dan juga diambil jara-jara kan, ikoyo kiamah. Baru setelah masak dihidangkan, dia mentangi yang mamangan tamunya. Lalu ahmalin tamu pangilong Ibrahim indah mangan. Wasu maman kurbangan mereka. Sebenarnya saya adalah Jibril baru ingayoy. Nah, isi kejadiannya Allah memberitakan dalam Al-Quran, Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim perihal dia akan mendapatkan anak kedua dari istri pertamanya, Sarah kan. Ketika Sarah mendengar cerita itu, malin Sarah, ahli mungkin Jibril malung hidupkan Allah nangkan mengalahirkan kok. Ia mampu mana nenek kan. Usia Ibrahim saat 100 tahun. Kalau lebih dari umur 100 tahun tak bisa melahirkan dalam bebek kan. Emang sehingga Sarah pun sama, dia malu patut nabayar yang pumompu dari merkomper pening. Sarah menutup mukanya karena merasa malu. Hilang dia nenek-nenek bantunya kan. Sementara Allah sudah membuat keputusan dia akan melahirkan. Itulah anaknya Ishak. Jadi Ibrahim diberi gelar Khalilullah karena sering berbagi.
Maksudnya yang seorang sudah di bulan Zulhijjah, anggota membagi aku akal sebenarnya dong bina. Gula-gula namanya dia bagi gula-gula permen kan. Paling 15.000 dia bungkus. Ada orang kok ilalau membagi kue roti kan. Ulang na pun na panitia mengaduk pun. Kalau kota mesti perjalanan ini obat. Terbagi satu dalam samping. Karena Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, teman dekat Allah. Indah padai dan dia mangan saduya. Ada itu. Jadi itulah indahnya berbagi kepada sesama. Sampai di sini Ali Ibrahim. Lalu yang keempat tadi kan ada yang pertama ada Ali Imran, yang kedua ada Ali Yakub, yang ketiga ada Ali Ibrahim, yang keempat ada Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Tidak sama dengan Ali Ibrahim. Kalau Ali Fir'aun atau yang disebut dengan Ramses, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tafsir bahwa berbeda orang yang memungut Musa dengan orang yang berperang dengan Musa. Nah, itu pendapat yang lain. Jadi Musa di saat itu dia dihadapkan satu keputusan negara. Setiap anak laki-laki harus disembelih, yang perempuan biarkan hidup. Mangkuling Perdana Menteri, wahai Fir'aun, Fir'aun ini warni jabatan, bukan nama orang. So ini juga ni orang janami, Pak Presidennya, pala di Mesir dan jodoh kata Fir'aun. Indah raja, indah sultan, indah presiden. Fir'aun itu jabatan. Ya Fir'aun, kalau tiap tahun kita bunuh anak laki-laki, lantas siapa yang akan menjadi budak kita, membantu kita urusan rumah tangga, yang akan membantu pekerjaan negara kita siapa? Mau diperbunuh dolak lain dan anak sudah kan nggak dong bikin mudia yang lain. Maka Fir'aun pun buat keputusan tahun ini dilakukan pembantaian anak laki-laki yang lahir, tahun depan istirahat dan pembunuhan. Nah, di saat istirahat tidak ada pembunuhan terhadap bayi laki-laki yang lahir, maka lahirlah Harun. Harun doang. Lahir Nabi Harun. Ketika berlaku pembunuhan kepada anak laki-laki yang lahir, di saat itu pula lahir Nabi Musa. Dari Nabi Harun doang, Nabi Musa gina. Maka ibundanya pun menyuruh kakaknya, oleh kakak ni Musa, kaya julang gimon tua tamaikan. Allah mengahi manutu di sawit sumon dia takdir manutu na. Akhirnya peti-petion mayukma mengharap istana ni Fir'aun kan dikutip ada yang mengatakan dayang-dayang atau pekerja-pekerja istana mendapatkannya. Ada yang mengatakan langsung Asia yang memungutnya. Jadi pokoknya lalu menuju istana Fir'aun petini Musa. Dan di hadapan Musa, dia pun memberi nama dengan Musa. Jadi mengguar Musa iso si Musa buat dia Fir'aun mengguari. Guarna mu artinya pohon, sa artinya air dalam bahasa Ibrani. Maksudnya pohon yang tumbuh di atas air, harapannya adalah kesejahteraan. Anak ini kemudian akan membawa kesejahteraan. Tapi sampai Musa dia dewasa, justru dia berlawanan dengan Fir'aun. Maka itu kisah Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Dia dipungut. Nama balanjoi Nabi Musa mulai menek sampai dewasa itu. Fir'aun, mana mesti bajunya? Fir'aun, pendidikannya Fir'aun. Tapi yang mau tugas dakwahi mandungolot Nabi Musa harus disampaikan itu ayah angkatnya kan, atau ayah pungutnya kan. Ini kehidupan ini ada orang model semua nih, model keluarga Fir'aun ya. Lalu pada akhirnya Musa berhadapan dengan seseorang, tahang gini apa istilahnya kan,
na sedang martongkar doon kahanggi ni Firaun. Antara kahanggi ni Musa dan kahanggi ni Firaun terdebat. Dan kahanggi ni Musa manginotono itanungan na sa kahanggi ngay tulong ihuaw kaning mayo ipanenju Musa bayo kahanggi ni Firaun, akhirnya meninggal dunia. Musa khawatir karena dia telah membunuh keluarga bapak angkat dan bapak pungutnya kan, atau Fir'aun, dia takut, maka dia lari ke negeri Madayan. Negeri Madayan bertemulah dengan Nabi Shu'aib. Ibadah mersuh Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Anak burun dua anak lengjugu mazungun itiok anak ayuna untuk mengiring atau pengimbal lah sudah menyewayu kan, lagi juga malai di si pentil di tatap Musa alak lagi sumuran marsiral anak turunan tuan tetap pentil giliran potang mari. Akhirnya Musa ibu adik ibu yang aik ini tuan aku na minum komo amping moyoi ni Musa. Lalu mulak menganak burun si Sopuro, mulak masih Sopuro ceritanya bertuayahnya ibadah Nabi Shu'aib. Wayah sunipasan kami mulak dan kita dong poso-poso seorang pemuda mau bantu kami. Anggo bisa juga dia ita undang mayang mangan tuitahun sebagai ucapan terima kasih. Lalu Nabi Shu'aib pun dia mengiyakan maratan masih Sopuro, menemui seorang anak muda. Nabi Musa amal wah meyakan na pelarian dari itu Madayan kan, amal wah di Nabi Musa, oh Tuhan kulen dia umangan masurang lo kumpul di kampungan len dia umangan di saja umangan pada berdua. Sementara mungkin Sopuro sudah mengadukan kepada ayahnya agar dimasakkan hidang siang dia naik wadah menggulai istirahat hidang kan. Sopuro pakai mengalap sebulan pas memang muka buluan Nabi Musa lalu undangan mangan sendiri Tuhannya kan. Jadi tersebut pada skenario atau film yang Allah buatkan dalam kehidupan kita. Kita berharap dan berdoa di lain tempat atau di tempat yang berbeda, Allah sedang menyiapkan segala sesuatu untuk mengabulkan doa yang kita sampaikan. Akhirnya berangkat Musa makan. Lalu Nabi Shu'aib menawarkan, Anggorau paturi ambek paturi pekerjaan rumah di sono 8 tahun on ulen di hopana kawin kurung kan Nabi Shu'aib tayan to pala ingin akon ko gimana lebih baik. Akhirnya Nabi Musa tinggal di Madayan, tinggal bersama Nabi Shu'aib 10 tahun. Lebih Nabi Musa daripada dia 8 tahun, ini 10 tahun. Baru menikah Nabi Musa dengan Sopuro. Lalu dia pun pulang kembali ke Mesir. Hitungan dalam mereka bertemu mukjizat Nabi Musa bertemu dengan Allah sehingga dia menjadi gelar kalamullah. Lalu yaitu walaya kerja lagi bersudarunya halu mengidu itu Allah. Also dijadikan Nabi Harun sebagai pendampingnya. Karena Nabi Musa ini tidak mendeges dilana daripada mangkulinya agak kurang paham kan. Dimaksud doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ya Allah jadikanlah saudaraku Harun sebagai rasul bersamaku. Allah mengabulkan awalnya iman Nabi Harun menjadi rasul untuk menyampaikan dakwah kepada Musa. Lalu dijadi ibadah ada pertandingan sihir. Dilemparkan Musa tongkatnya yang menjadi nakoda jadi pangan dan Fir'aun seorang bagi ditolong dan Fir'aun. Amal Fir'aun dan Musa. Musa selamat kulama pulang pada rumah di ben ulumon. Indai mot kulang ada jolo aulu mamut kon batangaikan. Aulu mengalihin panganon, umalin pakaian, umandidik kusumano, umanjadi anak ni Fir'aun. Akhirnya Musa mengambil kembali tongkatnya, jadi tongkat ular berubah dari ular besar menjadi tongkat. Jadi Fir'aun memanfaatkan jasa-jasanya di waktu Musa masih muda. Tapi Fir'aun tidak pernah putus asa
untuk mencelakai Musa. Kalau saudaranya Musa, maksudnya marana aman tua anai, warna korun, ayani korun, ayani Musa amar kamarani sama Zainab. Miskin malar anaknya wah, mengido tolong Musa, dua pun malar tuduhan. Al-Sibin Tuhan au jadi lakna kayo sutar pasikola au tarpaturia au pangalun nidang anak kon ya seluruh kita. Musa berdoa, akhirnya saudaranya itu jadi orang kaya. Anak tuanya jadi lakna kayo di warna korun. Bukan membantu dakwah Nabi Musa, tapi justru bekerja sama dengan Fir'aun untuk mencelakai Musa. Pada Fir'aun nanti bapak pungutnya Musa, pada korun saudaranya kan kahangginya. Nah, lalu dua alun, ada lagi seseorang yang belajar kepadanya, dia belajar Taurat kepada Musa, hafal Taurat, mengerti tafsir sudah, dan dia menjadi ulama besar, dia berdakwah dan populer, banyak jamaahnya, jamaahnya yang percaya dunia. Warna Bal'am bin Bawra. Bal'am seorang ulama di kalangan umat Nabi Musa, tapi tergoda dengan jabatan, dengan duniawi. Ilehen Fir'aun di jabatan, ilehen korun di sini menyimpang ma Bal'am bin Bawra. Akhirnya Allah cabut semua hafalan ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Allah dalam Qurannya. Allah buat dia lupa segalanya dan lidahnya menjulur sampai dadanya, air ludahnya terus menetes. Dari dadok sanari penyakit sutuh imalah perlu menulis sutuh Bal'am bin Bawra, murid Nabi Musa yang menjadi ulama besar, tapi dia justru mencelakai Nabi Musa. Tolong keluarga Nabi Musa pun sudah kan? Keluarga Nabi Fir'aun pun sudah. Keluarga Nabi Fir'aun, Qarun, kemudian Bal'am bin Bawra. Ada lagi yang keempat, namanya Haman, seorang perdana menteri. Apa kata Fir'aun? Haman, tolong buatkan bagiku suatu bangunan tinggi yang menjulang tinggi. Setelah siap, saya akan naik ke atas puncak bangunan itu menantang Tuhannya Musa. Di panah Fir'aun batu langit, turun anak panah sudah berlumuran darah. Apa kata Fir'aun? Aku telah membunuh Tuhannya Musa. Sebagai bukti panah ini tadi ditembakkan normal, sekarang sudah penuh darah. Tuhan si Musa mati baiknya. Itulah kata Fir'aun. Lantas dia kumpulkan kaumnya, dia katakan dia telah membunuh Tuhan Musa. Allah Tuhan janari Fir'aun. Malaikat Jibril bin Musa dicincang Jibril mah piramidnya kita bangunan kita iba susana menek-menek dengan piramid ini bangunan jauh sana di ini untuk menantang Tuhannya Musa. Maka obatkan Fir'aun, Qarun, ulama Bal'am bin Bawra. Yang keempat Haman, perdana menteri. Yang kelima baru kaum Samad. Nama kaum Samad itu ala-ala naikutuk oleh Allah kemudian menjadi kirdun, maksudnya menjadi bodak. Mengkalak mana joleh kirdun, kuno kirodatan khosin kata Allah. Jadilah monyet. Monyet tadi maksud indah kira, indah erek selalu indah bodak itu maksudnya. Karena hanya imeyai na binatang na menstruasi datang bulan mardahu ke bulan bodak ya. Nah lain-lain kan ini. Apalagi ang walong itarong ang hiligin ko bulan purnama buwan na lewat namin awatan meulana. Imang kuno kira dan khosin kira monyet yang hina. Dari ini semua adalah keluarga ahli Fir'aun. Di samping dia punya istri yang soleha, dia punya anak yang soleh, tapi ini semua mengikuti Musa. Ada mengikuti Musa. Ada yang mengikuti Fir'aun, disebut dengan keluarga Fir'aun. Ano untuk model manusia semua ini hilang sampai urusan naik. Ano alai sabakasi marpokat memikirkan sundia macarana mayekso mengganggu ho mensulimi ho menganyaya ho. Anong pianak ni anak ni dunia anak ni bawanya sawak saparang sudah. Itulah ahli Fir'aun.
Jadi minat sebagai intisari atau mengambil hikmah dari perjalanan